Hai teman-teman, bertemu lagi di channelku. Kali ini aku akan membagikan proses pembuatan rumah kayuku. Tonton sampai habis. Di video kali ini aku akan memaksimalkan proses pembuatan rumah ini jadi rumah impianku yang kalian lihat sekarang. Karena rumah ini bukan untuk konten, jadi awal pembangunan rumah ini tidak aku buatkan videonya. Cuma bagian gambar dan juga video sekilas yang dapat aku tampilkan di sini. Maaf ya guys. Tapi aku akan usahakan kalian melihat rumahku saat pembangunan walaupun cuma sekilas aja. Di sini rumahku sudah berbentuk rumah dan juga sudah kupasangkan kalsibut 2 lapis. Di sini bagian luarnya sudah aku pasang kayu. Di sini kalau nggak salah nama kayunya itu kayu halaban. Kalau di daerah lain aku nggak tahu sih nama lainnya itu nama apa. Kalau di Kalimantan itu namanya kayu halaban. Kayu ini terkenal kuat dan kokoh untuk pembuatan rumah. Nah, di sini tukangnya sedang memasang molding di bagian antara ruang tamu dan juga bagian dapur. Di sini aku juga sudah memasang kitchen set di bagian dapurku. Di bagian sebelah kanan itu ada WC dan juga ada gudang di bagian bawah tangga. Oh iya, ukuran tanah di rumah ini sekitar lebar 6,5 meter dan panjang 16 meter. Dan untuk ukuran rumahnya, lebarnya sekitar 5,5 dan panjangnya kira-kira 10 meter. Untuk teras, lebarnya itu sekitar 4 meter dan panjangnya itu 2 meter. Tema rumah ini adalah rumah mezanin yang akan aku khususkan untuk lantai 2 itu hanya untuk kamar. Kamar untuk aku dan suamiku dan juga kamar untuk anakku. Setelah rumahnya bersih dan juga sudah aku pasang karpet, sekarang aku akan mengunboxing lemari yang ada di dekat TV. Di sini yang unboxing itu bukan aku deh, kayaknya suamiku. Dan ini adalah hasil rakitan dari suamiku untuk lemari bagian samping TV-nya. Dan aku juga menambahkan bunga artifisial dan juga lampu di bagian mejanya. Dan aku juga menambahkan lampu di bagian lemarinya. Dan ini adalah hasil dari pemasangan lemari yang tadi di depan TV. Dan aku juga menambahkan lampu kristal di bagian meja makan dan juga ruangan tamu. Dan ini adalah lampu untuk bagian meja makanku. Dan ini lampu untuk bagian ruang tengah atau juga ruang TV mungkin ya. Di sini ukuran lampunya itu untuk meja makan sekitar diameter 60 cm mungkin atau 80 cm. Dan untuk bagian ruangan TV atau ruang tamunya itu sekitar diameter 120 cm. Di sini aku juga sudah menata bagian meja di dapurku seperti meletakkan rice cooker dan juga tempat untuk menyimpan makanan. Di sini aku juga beli chopper baru untuk rumah baruku juga. Oh iya, untuk perintilan-perintilan rumah ini sudah aku bagikan linknya di bawah. Dan ini adalah bagian kamar di atas. Kami sedang bersih-bersih bersama suamiku. Masih berantakan banget ya guys. Di sini masih banyak kardus-kardus bekas yang masih aku simpan. Dimulai dengan menyapu bagian lantai bawahnya. Oh iya guys, untuk ranjangnya aku juga custom di tukang kayu.
Di sini ukuran ranjangnya itu 200 kali 200 cm. Untuk kasur ukuran Super King. Nah, di sini adalah bagian kamar untuk anakku nanti. Masih belum aku bangun sampai sekarang. Tunggu uangnya kekumpul lagi ya guys. Di sini kira-kira ukuran untuk kamar anakku 2,5 meter kali 4 meter untuk panjangnya. Jadi kamar anakku akan bersebelahan dengan kamarku. Dan ini adalah pemandangan di bagian bawah ketika dilihat dari atas. Di sini aku juga membeli pernak-pernik untuk kamar tidurku. Dan ini adalah kondisi kamarku ketika ranjangnya sudah dipindah. Coba deh lihat anakku sambil rebahan. Dan aku juga membeli karpet untuk kamar tidurku. Dan ini adalah proses pemasangan dari wallpaper untuk kamarku. Di sini aku memilih motif salur-salur warna kayu natural. Dan aku juga menambahkan rumput sintetis di bagian sini dan dipasang oleh suamiku. Rumput sintetis ini ukuran awalnya yaitu 60 kali 50 cm. Terus habis itu dirangkai menjadi satu, jadinya ukurannya sekitar 3 kali 2,5 meter. Dan dilanjut dengan pemasangan wallpaper lagi. Dan ini adalah hasil dari pemasangan wallpaper dan juga rumput sintetis yang ada di kamarku. Untuk pemasangan wallpaper ini kalian harus hati-hati ya guys memasangnya, supaya kelihatan rapi ketika kalian memasangnya. Oh iya, aku juga menambahkan wall button pada bagian depan tempat tidurku. Oh ya guys, untuk headboardnya itu awalnya aku letakkan di bagian tempat tidur, tapi dipikir-pikir kok bagusan di situ ya jadinya. Karena malas cabut pasang lagi, jadi aku biarkan di situ aja deh guys. Dan ini adalah hasil sementara dari makeover kamar tidurku saat ini. Di sini mamaku juga datang ke rumahku karena ingin membantu aku ngecat rumah besok pagi. Dan aku juga menambahkan kelambu di bagian atas ranjangnya guys, supaya lebih estetik. Di sini di bagian depannya kamarku itu belum aku cat guys. Nanti aku akan cat bersama mamaku. Di sini mamaku mencat warnanya itu bukan putih ya guys, tapi lebih kayak pink ivory gitu. Kebetulan mamaku datang ke sini itu juga sekalian nengok cucu. Oh ya guys, untuk pemasangan wall button ini aku menyuruh tukang untuk memasangnya supaya terlihat lebih rapi aja sih guys. Untuk warna ini aku memilih warna Tosca, tapi Tosca itu yang gelap banget. Untuk catnya aku memakai merek Nippon. Nanti aku tulis kodenya di bawah ya guys. Untuk pembelian cat ini aku mengambil dari toko sendiri kok guys. Aku juga jualan cat Nippon dari toko suami. Untuk catnya ini aku memilih Nippon Pinilik. Keunggulan dari memakai Nippon Pinilik yaitu adalah mudah dibersihkan, cepat kering, anti jamur dan anti pudar. Warnanya awet bertahun-tahun dan juga bisa dicuci dan tahan disikat hingga 2000 kali. Mempunyai daya tahan tutup yang bagus dan juga tekstur yang halus. Dan ini adalah lapisan pertama yang aku kuaskan ke dinding setelah primer. Dan ini langsung nutup loh guys. Kalian tidak perlu mengecat berulang-ulang kali, karena ini sudah langsung menutup loh guys warnanya.
Dan tada, ini dia hasilnya dari pengecatan dan juga pemasangan aksesoris yang ada di kamarku. Aku juga menambahkan hiasan dinding motif bunga supaya terlihat lebih estetik. Dan juga menambahkan lampu di bagian headboard yang ada di bawah. Dan aku juga tidak lupa menambahkan karpet di bagian bawah supaya terlihat lebih rapi. Dan ini adalah hasil look dari makeover kamar tidurku sekarang. Gimana guys, bagus nggak makeover untuk kamar kali ini? Dan ini adalah akhir dari tampilan rumah yang aku bangun hingga sekarang. Coba dong kalian komen, bagus nggak tampilan rumahku sekarang? Tulis di kolom komentar ya guys. Dan ini adalah tampilan dapurku setelah rumah ini jadi. Di sini bakalan aku spill kok guys semua peralatan yang ada di rumah ini. Mulai dari peralatan sampai dengan pernak-perniknya. Dan ini adalah tampilan di bagian meja TV-nya. Oh iya guys, kalau kalian suka video ini tolong like dan komen di bawah, bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tonton video selanjutnya. Bye bye.